Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekali lagi saya menyapa ya untuk membuka workshop lapang bola kali ini. Sebelumnya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara workshop lapang bola dengan tema cara bertahan dan menyerang pada formasi 4-3-3. Workshop hari ini merupakan rangkaian pertama dari workshop yang akan diadakan oleh lapang bola secara rutin dua minggu sekali. Jadwal lengkap workshop sudah diunggah di akun Twitter Lapang Bola Start dan Instagram lapangbola.com. Jadi silakan dicek ya teman-teman. Workshop ini akan dipandu oleh saya, Aldi Hardiana sebagai host, dan sebagai narasumber yaitu Zikri Lazuardi selaku Head of Research dan Development of Lapang Bola. Sebelum memulai acara ini, marilah kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar workshop ini diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Saya akan memperkenalkan dahulu apa itu lapang bola. Lapang bola adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang olahraga, khususnya data statistik. Lapang bola merupakan penyedia resmi statistik Liga 1 dan Liga 2 Indonesia di musim 2001-2022 dan musim 2022-2023. Selain itu, kami juga memiliki produk jasa yaitu balapan.id yang merupakan produk sport teknologi terbaru dari lapang bola. Balapan.id merupakan platform online lomba lari dan bersepeda yang memungkinkan Anda berlomba kapanpun dan dari mana saja. Peserta workshop yang kami hormati, sampailah kita pada acara pokok workshop lapang bola, yakni cara bertahan dan menyerang pada formasi 4-3-3, yang akan disampaikan oleh Zikri Lazuardi. Kami persilahkan. Ya, oke. Terima kasih, Aldi. Halo semuanya, teman-teman yang sudah daftar dan sudah mengikuti workshop ini. Terima kasih atas bersedia untuk meluangkan waktunya. Dan kita ini memang menjadi workshop yang serinya akan banyak ya. Jadi temanya akan banyak, bisa dilihat di Instagram Lapang Bola, temanya apa saja. Dan untuk tema pertama kali ini kita akan coba bahas tentang formasi yang sangat-sangat sangat-sangat familiar gitu dan sangat-sangat sering digunakan, yaitu 4-3-3 gitu. Dan kita akan coba bahas tentang cara menyerang dan cara bertahan pada formasi 4-3-3. Oke, sorry. Ya, oke. Jadi kita akan coba bahas cara bertahan dan menyerang pada formasi 4-3-3. Ini poin pembahasan. Jadi sedikit summary, sedikit poin pembahasan. Jadi 4-3-3 pertama kita akan bahas 4-3-3 dan Villanesia. Mengapa 1-4-3-3 ini dipilih dalam Villanesia? Lalu cara bertahan 4-3-3, bagaimana high press, dan bagaimana low block dengan formasi ini. Lalu cara menyerang 4-3-3, apa saja pergerakan yang bisa digunakan untuk mengisi 5 ruang horizontal. Jadi ini akan kita bahas nanti satu persatu detailnya. Ya, mungkin kita untuk langsung mulai saja di 4-3-3 dan Villanesia. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah memiliki background sepak bola, sudah mengambil lisensi D atau C bahkan, pasti sudah familiar dengan Villanesia atau filosofi sepak bola Indonesia. Atau mungkin teman-teman pengamat sepak bola atau supporter juga pernah beberapa kali mendengar tentang Villanesia. Jadi sekilas saja tentang Villanesia, ini adalah filosofi sepak bola Indonesia yang dirumuskan oleh saat itu ada di PSSI, ada Danur Windo, ada Mundari Karya, ada Ganesha Putra, ada banyak tim yang banyak orang juga terlibat dalam perumusan Villanesia ini dan bertujuan untuk
kurang lebih menyamaratakan cara bermain itu. Jadi karena Indonesia ini sangat luas dengan berbagai macam kultur, sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk sepak bola supaya kita bisa uh, lebih terarah gitu, kita membutuhkan satu pakem khusus yang bisa digunakan oleh di semua daerah di Indonesia. Dan ini memang sudah mempertimbangkan berbagai macam faktor gitu. Dan formasi yang digunakan adalah 4-3-3. Ini sedikit saja mengapa 4-3-3. Jadi pertama persebaran pemain di tiap lini merata, lalu secara natural posisi pemain membentuk segitiga atau diamond, lalu mudah disederhanakan untuk formasi belajar. Nah, ini kita akan bahas di tactical board. Jadi ini kita akan banyak menggunakan tactical board. Oke, nah ini untuk persebaran lini merata, maksudnya adalah ini kalau kita bagi menjadi 3 lini belakang, lini tengah, dan lini depan, lalu kesebelasan sepak bola itu ada 11 dan kurang kiper ada 10. Kalau dibagi 3 kan berarti 3-3-3. Nah, ini kita tambah 1 di lini belakang jadi 4-3-3. Jadi memang persebaran pemain di masing-masing lini itu merata sehingga tidak menyulitkan untuk mendeploy sebuah taktik gitu atau sebuah strategi dalam satu pertandingan. Dan untuk teman-teman yang di tim amatir juga ini relatif mudah ya, karena ya ini ada 1 striker, 2 sayap, 3 gelandang gitu. Mungkin kalau beda formasi misalnya pakai 4-4-2 berarti akan butuh 2 striker gitu. Sementara terkadang mungkin persebaran pemainnya di tim amatir agak berbeda gitu. Sementara ini ya sudah cukup merata gitu. Lalu kita lanjut ke segitiga atau diamond. Jadi segitiga atau diamond ini sangat penting dalam sepak bola, dan teman-teman yang sudah terjun di dunia pelatih juga pasti sering mendengar istilah ini. Jadi memang ketika kita menyerang kita harus membuat sangat banyak segitiga. Sangat banyak segitiga ini berfungsi untuk supaya kita bisa banyak opsi ketika passing ya. Jadi misal di sini nomor 6 dapat bola, ketika ada segitiga ada 10 di sebelah kirinya dan ada 8 di sebelah kanannya, dia memiliki banyak opsi gitu untuk progres ke depan. Nah, ini sorry. Bentar, sorry. Nah, oke. Bentar. Ya, oke. Jadi contohnya ini ketika build up, membuat diamond, lalu ketika bisa progres, ada diamond lagi di sayap, progres lagi ada segitiga, ya di tengah juga secara natural membentuk diamond, banyak segitiga, banyak diamond, banyak segitiga, banyak diamond, dan ini secara natural akan membuat kita memang lebih mudah gitu untuk menyerang gitu, karena memang formasi ini sangat sering digunakan oleh tim-tim yang bermain dengan cara bermain possession ya. Jadi mereka melakukan build up dari bawah, mereka coba membangun serangan dari bawah, konstruktif dari lini ke lini gitu, dan formasi ini memang secara natural membuat banyak segitiga atau diamond sehingga mempermudah cara bermain itu digunakan dalam formasi 4-3-3. Nah, lalu terakhir sedikit ini tentang pembinaan. Jadi 11 lawan 11 formasi 1-4-3-3 dipakai ini untuk 14 tahun ke atas. Hilangkan fullback, lalu hilangkan sayap, ini jadi 1-2-1-2-1. 7 lawan 7 ini digunakan di 10-13 tahun. Lalu hilangkan kiper, nomor 6, nomor 9. Ini jadi 4 lawan 4, formasi 2-2, 6-9 tahun. Jadi karena memang Valencia ini digunakan dari
usia dini sehingga memang diperlukan untuk ada jenjang lah gitu. Jadi ketika kita 11 lawan 11 kita main 4-3-3, bagaimana ketika kita main 7 lawan 7 gitu ya. Penyederhanaannya seperti tadi itu gitu. Itu akan berbeda kalau kita misalnya menggunakan 4-4-2 di mana memang basicnya adalah 2 striker gitu sehingga ketika disederhanakan masih agak cukup rumit gitu. Oke, itu sekilas saja tentang 4-3-3 ini karena memang penting untuk di, diketahui juga karena memang ini sedang marak disosialisasikan dan memang sekarang sudah bergerak ke arah sana. Nah, beberapa catatan penting tentang formasi sebelum kita masuk ke cara bertahan dan cara menyerang. Jadi memang dinamika pertandingan ini sebenarnya membuat persebaran pemain bisa cair gitu. Jadi meskipun awalnya formasi 4-3-3, tapi ketika pertandingan bisa mungkin terlihat seperti 3-2-5 kah, atau mungkin ada bisa jadi 2-3-5 dan lain-lain lah. Ini karena pergerakan pemain, karena pergerakan lawan juga, lalu pemain juga bisa rotasi gitu, sehingga memang ya nomor 7 awalnya main di sayap, mungkin dia bisa rotasi jadi striker atau dan sebagainya. Lalu peran khusus bagi sejumlah pemain juga bisa membuat formasi dasar tidak terlihat. Ya, di atas kertas dia main 4-3-3, tapi contohnya misalnya hanya fullback kanan saja yang naik, itu akhirnya formasi dasar agak kurang terlihat karena fullback kanan yang naik, tapi fullback kirinya stay, sehingga nanti terlihat di belakang itu bukan 4 gitu, tapi hanya 3. Lalu ini sebenarnya kalau kita dalami lagi, jadi ada namanya offensive shape dan defensive shape. Jadi ya ini bisa sangat berbeda dengan formasi dasar 4-3-3, tapi ketika kita menyerang ya pasti nggak mungkin kan itu 4 di belakang terus sejajar itu nggak mungkin lah, itu pasti fullbacknya naik atau fullbacknya ada pergerakan lah pokoknya. Jadi offensive shape-nya dia formasi dasarnya 4-3-3 tapi offensive shape-nya bisa berbeda, dan defensive shape juga bisa berbeda. Formasi dasar 4-3-3 tapi misalnya dua sayapnya turun sejajar dengan gelandang sehingga jadi 4-5-1 misalnya. Itu akan kita bahas di cara bertahan dengan 4-3-3. Jadi kita bagi menjadi 2 taktik yang bisa digunakan lah. Ini bisa diterapkan juga ya mungkin untuk teman-teman di amatir atau di klub lain. Ya ini kita bagi menjadi high press dan low block. Nah ini high press ini kita akan coba bahas bagaimana cara bertahan 4-3-3 jika ingin menggunakan man-to-man marking atau mirroring, lalu atau pressing trap dan pressing trigger. Ini kita langsung masuk ke vertical board. Ya, oke. Jadi 4-3-3 high press ini kita juga sering lihat ya di Eropa, Manchester City, Liverpool, mereka pakai 4-3-3 dan mereka melakukan high press gitu. Nah, ini bagaimana jika formasi ini digunakan untuk high press? Ya, pilihan pertama sebenarnya bisa dengan cara benar-benar man-to-man marking satu-satu. Jadi, memang pada prinsipnya high pressing itu harus man-to-man marking ya. Jadi, kita nggak bisa zona karena kita harus tutup jalur opsi passing ke lawan, paksa lawan bermain negatif, atau paksa lawan long ball, atau paksa lawan melakukan blunder gitu. Sehingga lawan tidak bisa build up dari lini ke lini gitu. Dan memang kita harus benar-benar membuat lawan tidak bisa balik badan, lalu kita intinya man-to-man marking gitu. Nah, bisa juga misalnya kita menghadapi 4-3-3 gitu. Kita pakai 4-3-3, kita lawan 4-3-3, nah kita bisa man-to-man marking dengan cara ini kan ada dua back tengah ya, ada 2 back tengah, sementara kita sebenarnya hanya 1 striker. Jadi bisa dengan cara kita libatkan nomor 10, salah satu gelandang, itu naik sejajar dengan nomor 9, lalu sayapnya bisa jaga di luar gitu. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi seperti 4-4-2. Nah memang ini agak berbeda kan. Kita formasi dasar 4-3-3, tapi ya tadi itu dinamika dalam pertandingan itu bisa sangat cair sehingga ya formasi dasar bisa tidak terlihat gitu. Nah ini kita bisa menggunakan ini, kita bisa
high press dengan akhirnya menjadi seperti 4-4-2, mungkin nomor 6 bisa pegang nomor 6, lalu nomor 4 bisa naik gitu, sehingga semua menjadi 1 lawan 1 ya. Jadi 1 lawan 1, di sini 1 lawan 1, 1 lawan 1, 1 lawan 1, 1 lawan 1, semua man to man marking. Ini mungkin agak cukup ekstrim, tapi ini digunakan juga oleh salah satunya oleh Brentford. Brentford kalau melihat kemarin dia mengalahkan MU dengan skor 4-0, itu dia menggunakan dia formasi dasarnya bukan 4-3-3, tapi dia menggunakan man to man marking yang cukup ekstrim seperti ini. Jadi ketika contohnya kiper passing ke nomor 4, ya 9 akan press dan semua sudah ada yang jaga gitu. Jadi ya akan man to man saja, akan man to man, dan contohnya kemarin ya akhirnya bisa paksa lawan membuat kesalahan dengan ya ini kalau saya De Gea akhirnya passing ke Eriksen, akhirnya bisa direbut dan akhirnya bisa jadi gol ya. Itu salah satu contohnya lah. Nah, oke. Kita coba lanjut. Nah, selain man to man marking, sebenarnya yang sering digunakan oleh ya kalau melihat Liverpool, melihat Manchester City, mereka lebih sering menggunakan dengan cara menerapkan pressing trap atau pressing trigger. Jadi pressing trap ini kan arti harfiahnya ya menekan jebakan pressing lah gitu. Jadi memang kita akan mengarahkan lawan ke salah satu sisi, di mana itu biasanya sudah dianalisis juga gitu oleh tim analisisnya, mana sisi yang lebih lemah ketika build up, itu kita arahkan ke sana. Jadi contohnya begini, misalnya nomor 1 passing ke nomor 3, nah 9 ini biasanya dia akan, kalau di Liverpool ya Firmino, dia akan press melingkar seperti ini, jadi pressnya nggak langsung gerak lurus, tapi dia press melingkar, tujuannya agar tidak bisa passing lagi ke kiper, dan paksa dia main ke sayap. Nah ini nomor 6 ini harus ada yang jaga, bisa nomor 8, bisa nomor 6, lalu semua bergerak masuk. Dan ini dia akan paksa lawan passing, 11 ini juga dia posisinya harus agak tetap di tengah dulu. Jadi karena kalau benar-benar teman langsung kedua, 3 ini bisa langsung passing ke 8, lalu mungkin akhirnya bisa main satu sentuhan ke 7, atau main satu sentuhan ke nomor 2, dan 2 bisa overlap gitu. Itu juga bahaya gitu. Jadi 11 ini biasanya dia lebih dalam dulu, memang supaya jebak lawan ke area sayap ya. Jadi paksa lawan ke area sayap, akhirnya ketika bola di sayap baru semua pressing, semua ketat, semua mengecil di sana, dan akhirnya kita bisa coba rebut bola di sini. Paling dia akhirnya 2 ini hanya punya opsi ke nomor 7 sayap, ya akhirnya bisa ditekan oleh nomor 5 gitu. Asal selalu agresif, asal selalu agresif dan selalu menjaga jarak lah gitu. Oke, lalu itu pressing trap itu jadi memang kita melakukan jebakan ya. Jadi kita yang membuat lawan ada di situasi tertentu sehingga itu menjadi tanda lah atau menjadi sinyal untuk kita pressing gitu. Jadi ya contohnya tadi ya kita arahkan ke sayap, ketika di sayap baru pressing gitu. Nah kalau pressing trigger itu sedikit berbeda. Pressing trigger itu jadi kondisi di mana ya lawannya yang melakukan itu. Jadi contohnya misal yang di antara 2 stopper ini, 2 back tengah ini yang lebih lemah build up-nya adalah nomor 4 gitu. Nah ketika lawan passing ke nomor 3, mungkin mereka belum akan press, tapi mereka coba mulai tutup, coba paksa lawan passing ke nomor 3. Atau sorry, itu masih ada trap-nya juga ya. Jadi kalau yang trigger itu benar-benar misalnya pas nomor 3 ya ini mereka nggak akan press dulu gitu. Mereka nggak akan press, kalau misalnya balik lagi kiper, balik lagi dan akhirnya passing ke nomor 4, nah baru dia akan press. Karena nomor 4 ini dia kurang kuat lah pegang bola gitu, atau build up-nya lemah gitu. Jadi itu juga bisa digunakan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di aplikasinya, teman-teman di
sepak bola amatir ya, kalau tahu lawannya, oh itu ada teman saya back tengah itu dia nggak bagus tuh build up-nya gitu, dia sering blunder gitu. Ya itu bisa jadi taktik juga gitu. Oh ya sudah, kalau bolanya masih di back tengah yang satu lagi nggak usah di press dulu. Tapi kalau bola udah ke dia baru kita press. Nah itu namanya pressing trigger gitu. Itu juga diperlukan lah, karena high press ini kalau kita hanya sekedar benar-benar press secara apa ya, secara sporadis ya itu akan kurang menghasilkan juga, atau bahkan jadi menguras stamina gitu. Tapi kita harus ada pressing trap dan pressing trigger gitu. Oke, nah kita lanjut ke low block. Jadi tadi tentang high press, nah ini tentang low block atau bermain di bawah ya, bermain dengan ya defending defensive line yang rendah gitu. Kita akan bahas akhirnya kita akan membentuk defensive shape 4-4-2 atau 4-5-1, lalu tutup ruang di samping nomor 6 dan antisipasi ruang CBFB. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Jadi sebenarnya sama juga seperti high press, terkadang tim yang main 4-3-3 bisa terlihat jadi 4-4-2 karena salah satu gelandang itu bisa naik sehingga di belakang menjadi 4. Nah, ini kenapa gelandang naik? Karena ya untuk membantu nomor 9 juga gitu. Karena ketika misalnya gelandang tetap di lini tengah gitu dan membentuk 4-5-1 ini ya, 4-5-1 sorry. Nah, ini akhirnya nomor 9 ini kerjanya akan sangat-sangat berat dan dia akan sangat gampang menjadi istilahnya out of play lah. Jika dia misalnya bola di nomor 3, dia pass ke sini, ya nomor 4 kan free, sini dia tinggal passing ke sini. Nah, ini misalnya gerak lagi dia masih kuat, nomor 4 passing ke nomor 5, dia masih kuat gerak sini, nomor 5 balik lagi ke nomor 4 ya. Udah itu, setelah itu mungkin beberapa kali passing dia udah nggak akan kuat lagi untuk gerak kiri kanan gitu, karena dia hanya sendiri. Sementara lawan ya bisa dengan mudah passing gitu. Nah, tujuannya biasanya tim melakukan mengubah defensive shape-nya menjadi 4-4-2 itu karena ya supaya nomor 9 bisa terbantu lah. Misalnya passing ke sini ya 9 yang gerak, 9 yang tutup. Tapi balik lagi ke tengah, lalu ganti sisi, misalnya ganti sisi, ya nah akhirnya nomor 10 yang tutup gitu. Jadi di depan ada 2 orang lah. Begitu. Itu bisa digunakan dan ini tetap sangat compact karena ya ini dikenal dengan two banks of four ya namanya. Jadi 2 lini yang berisikan 4 orang dalam bertahan, dan ini akan sangat kuat karena ya memang ruangnya sangat kecil untuk di tengah. Jadi kalau kita lihat ya ruang-ruang di antara lininya itu sangat kecil dan memang ruang besarnya ada di sayap gitu. Sementara ruang di sayap ya itu memang untuk tim-tim yang bermain dengan sistem low block ya memang membiarkan lawan bermain ke sayap gitu. Bentar. Nah, saya lawan bermain ke sayap, lalu ini tutup, dia akan balik lagi, pindah sisi, tapi kaki ke kaki gitu. Jadi bermain seperti huruf U lah istilahnya gitu. Main U saja, nah ini cenderung tidak berbahaya karena ya jauh dari gawang kan, ini jauh dari gawang, sementara ketika di sayap akhirnya hanya crossing paling, dan itu memang sudah disiapkan gitu oleh tim yang bermain low block. Biasanya dia sudah siap kalau lawan akan banyak crossing gitu, jadi ini bisa clearance gitu. Nah begitu. Lalu kelemahan ya, memang kelemahannya dalam 4-3-3 ya, kalau kita benar-benar 4-3-3 shape 4-3-3 lah, defensive shape 4-3-3 contohnya seperti ini. Nah, ini memang kelemahannya ada di samping-samping nomor 6. Jadi ruang-ruang ya biasa disebut dengan half space ya. Ini half space. Ya di samping-samping nomor 6 ini sering tidak terisi karena mungkin nomor 8 dan 10 terlalu naik, misalnya 3 posisi ke 8, 10 naik, ya ini akhirnya di sini kosong gitu. Sehingga misalnya 8 posisi ke 6, misalnya sayapnya dia masuk, 6 bisa akses ke sini. Nah, ini sudah menjadi masalah karena ketika bertahan dan lawan sudah bisa masuk ke dalam shape, ke dalam defensive shape kita, ini akan menjadi masalah karena ya
ini akan membingungkan siapa yang harus ambil gitu. Misalnya 4 yang ambil, ya mungkin akhirnya bisa terupas ke 9 dan akhirnya bisa jadi gol. Kalau 6 yang ambil juga di tengah ini akan kosong, nanti 8 bisa naik lagi, akhirnya bisa kombinasi, itu berbahaya juga gitu. Jadi ketika lawan sudah bisa masuk ke defensive shape ini, ke dalam sini, nah ini akan jadi masalah gitu, karena pertahanan kita mungkin nggak akan rapih lagi gitu, lawan bisa acak-acak. Nah memang shape yang tadi itu bisa membuat pertahanan lebih kuat ya. Jadi 10 dan 8 memang turun, atau 8 saja, 7 dan 11 turun gitu, sehingga jadi 4-4-2 ini, atau jadi 4-5-1. Nah ini ketika nomor 8 dan nomor 10 yang sudah sejajar, ini akan sangat sulit untuk ditembus gitu. Oke, nah lalu kita bahas soal tadi ya, ruang antara CBFB. Jadi ruang antara back tengah dan back sayap gitu. Ini sering dimanfaatkan. Biasanya dimanfaatkan dari back sayap lawan. Back sayap lawan bisa karena nomor 7-nya misalnya melebar, sehingga 5 ini akhirnya juga dia harus melebar, kan ada ruang lah di antara 5 dan 4 ini, antara fullback dan back tengah gitu. Ini bisa dimanfaatkan oleh nomor 8, oleh nomor 9 gitu. Contoh nomor 8 itu, lawan bisa passing ke sini terupas. Nah, ini menjadi masalah karena akhirnya stopper atau back tengah ini terpaksa keluar, dan akhirnya di tengah hanya ada satu. Di tengah hanya ada satu. Nah, ini jadi masalah gitu. Ini lawan bisa masuk ke sini, lawan bisa masuk. Sehingga ya bisa kurang jumlah lah gitu di dalam kotak penalti. Nah, ini bisa diantisipasi dengan cara memang sudah harus aware ya. Ketika 8 udah mulai mau masuk ke kotak penalti dan mau menerima terupas, salah satu caranya 10 bisa ikut. Nah, 10 bisa ikut. Jadi ketika dia mendapatkan bola, ya sudah ada 10 di sini, sehingga 4 ini back tengah ini tidak perlu keluar ya. Jadi di tengah masih ada 2 back tengah, sehingga relatif aman gitu. Ketika lawan misalnya cutback atau crossing gitu, itu lebih aman. Atau bisa juga memang 4 terpaksa keluar, back tengah terpaksa keluar, tapi harus ada gelandang yang ganti posisi dari back tengah itu. Jadi di belakang tetap membentuk 4 gitu, di tengah ini tetap membentuk 4 4 orang ya. Salah satu gelandang bisa turun, bisa nomor 6, mungkin bisa nomor 8. Ya ini lebih ke komunikasi saja, tapi ini seringnya tidak mudah ya, karena ketika contohnya bola ke sini dan 8 dapat, lalu 4 keluar, ini nomor 6 kadang masih belum sejajar gitu, karena memang dia harus sprint untuk menjadi sejajar gitu. Oke. Nah, itu untuk low block ya. Jadi intinya untuk formasi 4-3-3 ini, ketika kita low block ya, kita bisa mengubah defensive shape kita menjadi bisa 4-5-1 seperti ini, atau bisa jadi 4-4-2 gitu. Itu bisa digunakan gitu, karena kalau memang masih menjadi 4-3-3 murni, dalam arti ya nomor 6 ini sendiri dan nomor 10, nomor 8 itu di depan dia, ini akan ada ruang di half space yang bisa dimanfaatkan oleh lawan gitu. Nah, ini misalnya 7 masuk, 2 naik, 8 bisa passing sini. Nah, ini akan jadi masalah gitu untuk tim. Gitu, sehingga 10 bisa turun untuk tutup, 8 bisa turun untuk tutup, ya 9 yang pressing di area yang lebih tinggi gitu. Oke, nah untuk high press juga tadi kita sudah bahas tentang ya bagaimana bisa menjadikan 4-3-3 man marking terhadap formasi lawan, atau menggunakan pressing trap dan pressing trigger ya. Itu sangat-sangat sering digunakan oleh tim-tim di Eropa gitu. Jadi biasanya mereka melakukan pressing trap itu untuk ke sisi sayap ya. Jadi paksa lawan main ke sisi sayap, lalu
bisa hantam di sana gitu, bisa kita agresif di sana, rebut bola di sana. Kenapa? Karena ketika bertahan ya memang garis out itu bisa jadi teman lah gitu. Karena ya lawan nggak bisa lewat dari garis out kan. Jadi ya garis out ini bisa jadi teman gitu. Kita bisa jebak lawan ke sayap dan akhirnya bisa pressing di sana. Oke, lanjut ke sorry ya. Oke. Lanjut ke cara menyerang 4-3-3 gitu. Jadi tadi kita akan bahas berbagai macam pergerakan yang bisa digunakan untuk isi 5 ruang horizontal gitu. Tapi sebenarnya 5 ruang atau 5 koridor horizontal ini sangat penting untuk diisi karena bisa membuat pertama bisa membuat menang jumlah terhadap back four atau back four lawan ya. Nah, jadi ini 5 koridor horizontal yang dimaksud adalah ini. Ada flank, ada half space, ada central, ada half space, ada flank gitu. Jadi ini sebenarnya tren taktik yang beberapa tahun belakangan ini saya lihat gitu. Jadi apapun formasinya, tapi akhirnya 5 koridor ini harus diisi gitu. Dan ini caranya bisa berbagai macam ya, caranya bisa berbagai macam gitu. Nah, ini kita akan bahas satu-satu dari formasi dasar 4-3-3 gitu. Nah, ini contoh sedikit kalau dari formasi lain yang secara natural bisa membentuk mengisi 5 koridor ini adalah 3-4-3 ya, seperti yang digunakan Sintayong di timnas. Ya, ini sangat mudah menjadi mengisi ruang tersebut karena ya wingback naik dan wide forward di atau sayap depan itu memang mengisi half space, ya striker di area tengah gitu. Itu contoh sedikit dari formasi lain. Nah, kalau 4-3-3 memang agak berbeda karena ada banyak cara lah untuk mengisi 5 koridor horizontal ini. Jadi 5 koridor horizontal ini penting diisi pertama untuk kalau lawan misalnya dengan back four, ya ini kita bisa unggul jumlah kan berarti misalnya ini isi. Nah, ini kita bisa unggul jumlah 5 lawan 4 dan ya unggul jumlah dalam sepak bola adalah prinsip permainan ya. Jadi itu apapun formasinya, apapun taktiknya itu harus bisa diciptakan situasi itu karena ketika kita menang jumlah kita akan lebih mudah untuk menembus pertahanan lawan gitu. Atau kalau lawan bermain dengan back 3 back misalnya 3-4-3, 3-5-2 dan ketika bertahan misalnya jadi 5 di belakang. Ya ini setidaknya meskipun tidak kalah jumlah, meskipun tidak menang jumlah, tapi kita bisa sama jumlah gitu di lini depan. Dan ini akan menjadi banyak opsi ya. Akan jadi banyak opsi. Misalnya kita main, nah ketika nomor 6 contoh aja, ini contoh ada dapat bola di area tengah, ya dia bisa ke half space, dia bisa ke tengah, atau dia bisa switch gitu. Lalu misalnya nomor 2 dapat di sayap, ya dia bisa terus bermain di sayap ini ke 7, atau dia bisa cari celah ke half space, dia bisa cari celah ke sentral, atau bahkan untuk beberapa pemain yang punya kualitas tinggi ya dia bisa langsung switch ke flank yang berlawanan gitu. Ini akan sangat berguna karena switch play juga bisa menggeserkan lawan gitu sehingga akhirnya nanti akan ada space yang bisa kita maksimalkan gitu. Oke, nah ini kita akan bahas macam-macam cara pergerakan ya. Jadi kurang lebih ada 3 yang sejauh ini sering dipakai. Yang pertama, ini bisa didefinisikan dari pergerakan fullback-nya. Jadi pergerakan fullback-nya itu akan ada macam-macam, tapi intinya tetap isi 5 ruang horizontal gitu. Ini yang pertama overlapping fullbacks ini dipakai oleh klubnya Liverpoolnya Klopp. Lalu ada inverted fullback, Manchester City di musim pertama mereka juara Premier League bahkan sampai dapat 100 poin. Lalu Manchester City musim ini juga mereka kembali begitu setelah beberapa musim sebelumnya agak sedikit berbeda ya. Mereka inverted fullback tidak menjadi default lah gitu, hanya di beberapa situasi saja. Tapi di musim ini akan menjadi default lagi. Dan yang ketiga ada asymmetric fullback gitu. Jadi
fullback salah satunya saja yang naik gitu, yang satunya tetap stay. Ini Italia Euro 2021 kemarin menggunakan itu, akhirnya juara. Lalu Arsenal musim ini juga Arsenal menggunakan itu, dan sejauh ini Arsenal lagi dalam performa yang bagus ya, tiga pertandingan 3 kali sorry. Ya menang terus lah pokoknya. Saya lupa. Oke, kita bahas yang pertama dari kita balikin dulu ke formasi dasar 4-3-3. Ya begini ya. Jadi kalau memang secara naturalnya hanya flanknya diisi oleh sayap, pemain sayap, lalu central striker, dan ya half space-nya masih belum terisi gitu ketika 8 dan 10 tidak naik. Nah, yang pertama tadi overlapping fullbacks. Jadi overlapping fullbacks ini ya memang fullback-nya dia akan naik, dia yang mengisi area flank, dia yang menjaga kelebaran sehingga akhirnya sayapnya bisa masuk gitu. Sayapnya bisa isi di half space. Nah, ini yang dilakukan oleh Alexander Arnold ya. Alexander Arnold, dan di kiri ada Robertson, sehingga akhirnya nomor 7 ya Salah bisa masuk ke half space. Beberapa musim lalu ini diisi oleh Mane di kiri, bisa masuk ke half space, atau sekarang Luis Diaz di tengah ya tetap berada di tengah gitu. Meskipun Liverpool juga kadang-kadang kita lihat agak sedikit berbedanya adalah kadang-kadang justru nomor 8-nya yang isi gitu, atau Henderson yang isi tengah gitu di half space tapi di area yang lebih rendah dari Salah gitu. Dia ya kita lihat sering coba untuk crossing ke Robertson di kiri gitu. Tapi intinya tetap untuk isi 5 teman-teman di tim amatir atau SSB atau tim lainnya, ya ini bisa digunakan ketika memiliki memang fullback yang sangat-sangat ekspansif lah. Dia bisa naik turun dengan sangat kuat, dia memang punya crossing yang bagus juga, atau bahkan punya insting cetak gol yang bagus, dia bisa tiba-tiba masuk. Ya Robertson kita pernah lihat beberapa kali dia bikin gol dari sundulan ya, bahkan ada juga yang asis dari Alexander Arnold dari kanan crossing. Ya ini Robertson dari kiri yang muncul gitu di tiang jauh. Itu juga bisa gitu. Jadi ini bisa digunakan cocok untuk tim yang punya fullback yang sangat ofensif, dan cocok untuk tim yang memang 3 gelandangnya adalah 3 gelandang pekerja gitu. Ya kita berkaca dari Liverpool, 3 gelandangnya 3 gelandang pekerja semua. 6 ada Fabinho, 8 ada Henderson, 10 sekarang ya dulu pernah diisi oleh Wijnaldum, atau sekarang Thiago, atau Keita juga bisa gitu. Box to box yang memang mereka bukan tipe kreator lah gitu. Jadi mereka tipe pekerja yang fisikal. Jadi mereka tidak perlu naik dan tidak perlu ada di area yang tinggi. Justru mereka diperlukan di area tengah ini gitu. Karena ketika misalnya lawan bisa rebut, ya masih ada 3 orang di tengah ini yang bisa potong counter attack-nya gitu. Oke, lalu kita lanjut ke inverted fullback ya. Inverted fullback. Nah, inverted fullback ini dipakai oleh City, maksudnya ya mungkin teman-teman juga udah sering ya mendengar istilah inverted fullback atau false fullback. Intinya sama lah, intinya mereka tidak seperti fullback pada umumnya yang bisa naik, bisa overlap gitu, tapi justru mereka bermain ke area sentral, mereka akan ada di samping nomor 6 jadi gelandang gitu. Nah, ini keuntungannya adalah ini bikin 8 dan 10 bisa main di area yang sangat tinggi. Nah, ini bisa digunakan oleh tim yang memang 8 dan 10-nya ini bisa menjadi bisa cetak gol atau bisa cetak assist gitu. Intinya tipikalnya ya seperti Kevin De Bruyne dan misalnya Gundogan atau Bernardo Silva gitu, yang memang mereka kreator lah. Berbeda kan dengan Liverpool tadi yang mana mereka pekerja gitu. Nah, kalau De Bruyne tadi ada misalnya
De Bruyne hanya di area tengah, lalu 5 yang ada di flank dan 11 yang masuk ke half space. Ini kan agak apa ya, kurang memaksimalkan kemampuan De Bruyne lah, karena dia berada di area yang rendah gitu. Sementara kita perlu dia di area yang lebih tinggi gitu, karena dia bisa cetak gol dari luar kotak penalti, atau dia bisa kasih umpan terobosan gitu. Apalagi sekarang ada nomor 9 Haaland yang memang positioningnya sangat bagus juga gitu. Jadi ini yang bisa dipakai untuk tim yang memang memiliki gelandang yang bisa mencetak gol, bisa mencetak assist gitu. Ini cocok lah untuk tim seperti itu. Dan sebenarnya kalau untuk tim amatir ini sangat menghemat tenaga ya. Ini kalau menurut saya pergerakan yang paling menghemat tenaga, karena formasi dasarnya begini, lalu pergerakannya ya 10 naik, 8 naik, 2 5 ke tengah di samping nomor 6 gitu. Itu pergerakannya lebih pendek lah dibanding sebelumnya yang mana yang mana 11 masuk, 5 naik dari lini belakang ke lini depan. Nah, ini kan cukup jauh ya. Ya kalau kita punya Robertson ya kita bisa lah suruh dia naik turun naik turun naik turun. Tapi kalau misalnya di level amatir atau di level sepak bola junior, mungkin ketika dia menyerang, setelah dia menyerang ya posisinya akan agak sedikit lambat gitu. Nah begitu. Jadi keuntungannya memang salah satunya juga itu, ini paling pergerakan pemainnya paling efektif, jaraknya paling pendek. Tapi kesulitannya adalah 2 dan 5 ini dia harus memiliki pemahaman yang sangat baik gitu terhadap permainan gitu, karena dia harus ada di area tengah, sementara biasanya fullback kurang nyaman ketika berada di area tengah, berada di area yang sempit, dan dia jadi dia yang bagi bola gitu, dia yang melakukan distribusi, bukan dia melakukan overlap dan crossing gitu, karena kebanyakan yang kita punya memang melakukan overlap dan crossing ya, untuk fullback itu. Tapi kalau ini saya pernah lihat ini digunakan di PSS Sleman U20. Jadi PSS Sleman U20 ya memang mereka menggunakan satu saja sebenarnya masuk. Tapi fullback-nya itu dia memang aslinya itu gelandang gitu. Aslinya gelandang justru jadiin fullback. Gitu. Itu kan ada beberapa juga tim-tim Eropa yang melakukan itu juga gitu. Nah kalau di Manchester City ya ini kan nomor 2 ini diisi oleh Kyle Walker, 5 sekarang diisi Cancelo. Ya mereka semua meskipun mereka tipenya overlap juga, tapi mereka untuk pegang bola di tengah mereka kuat juga, sehingga ya ini tidak menjadi masalah gitu untuk mereka main di area sini. Begitu. Oke, itu untuk pergerakan kedua. Nah, sekarang untuk pergerakan ketiga, asymmetric fullback. Jadi contohnya Arsenal musim ini, saya lihat dengan adanya Zinchenko di kiri dan Ben White di kanan, ya Ben White ini kan aslinya juga back tengah ya, jadi dia akhirnya sejajar dengan 2 back lainnya gitu. Dia nggak banyak nggak naik lah bahkan. Oh sorry. Meskipun Arsenal sebenarnya lebih bermain dengan 4-2-3-1 ya. Jadi kita akan bahas Itali Euro kemarin. Oke, Itali Euro kemarin. Itali Euro kemarin ini sebentar, saya agak sedikit lupa. 10 itu diisi oleh Barella dia naik ke half space, dan ini sayap kirinya Insigne, kalau nggak salah Insigne dia tetap ada di flank. Nah, yang half space kiri diisi oleh gelandang, tapi half space kanan diisi oleh sayap yang masuk gitu. Maksudnya asimetrik itu adalah ini, dan flanknya diisi oleh fullback yang naik gitu. Fullback yang satunya dia tetap berada di belakang, itu dia membentuk back three lah. Akhirnya begini. Nah ini kan asimetrik, maksudnya ya salah satu fullback saja yang naik gitu. Fullback kanan saja yang naik, fullback kiri nggak naik. Lalu gelandang juga salah satu saja yang naik half space, salah satu dia ada di tengah gitu untuk atur bersama nomor 6 gitu. Akhirnya ini juga bisa digunakan ketika kita punya ya komposisi pemain yang seperti ini gitu. Misalnya kita punya komposisi pemain
back kirinya memang aslinya sebenarnya dia back tengah gitu. Jadi ya kita nggak perlu paksa dia untuk untuk naik dan untuk akhirnya crossing karena memang itu bukan tipe dia gitu. Ya sudah tahan aja di belakang biar back kanannya saja yang memang overlap gitu. Lalu ini juga bisa digunakan kalau kita punya dua sayap 7 dan 11-nya memang berbeda tipe. Misalnya salah satu dia bisa main di half space, dia bisa main di area-area kecil, sementara satunya lagi dia cenderung main di area wide gitu. Dan gelandang juga bisa berbeda tipe ya. Mungkin 8 ini lebih pekerja, dia bisa cover area yang luas, sementara 10 ini lebih ke kreator gitu. Makanya kita perlu dia di area yang lebih tinggi gitu. Itu jadi untuk attacking 4-3-3 memang kita nggak bisa saklek 4-3-3 kita nyerang 4-3-3 kayak gini kan kita nggak mungkin ya. Ini di sepak bola juga dikenal ya defending with numbers, attacking with numbers gitu. Jadi kita nggak mungkin kita ketika menyerang kita cuma pakai misalnya 5 pemain ini aja gitu di depan ya. Ini nggak mungkin juga gitu. 2 sama 5 tetap di belakang. Ya akhirnya di depan kita akan kalah jumlah dan kita akan kesulitan gitu. Sementara pergerakan-pergerakan tadi misalnya 10 naik, 8 naik, 5 ke tengah, 6 di tengah, 2 ke tengah. Akhirnya ini lebih bisa membuat situasi unggul jumlah gitu. Ada di depan ada 5, lalu di tengah juga ada 3. Jadi ya kita bisa lebih mudah untuk melakukan progresi serangan gitu dan menembus pertahanan lawan begitu. Oke, mungkin ya jadi mungkin pembahasannya tidak terlalu panjang memang karena durasinya memang tidak terlalu panjang. Mungkin itu saja dari saya tentang cara bertahan dan menyerang pada formasi 4-3-3. Silakan saya kembalikan ke Aldi mungkin untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi lah. Oke, Oke, terima Pak. kasih. Tadi Silakan Aldi. penjelasan yang sangat keren dari Mas Cikri. Gimana? Mau lanjut kan nih? Seru nggak? Seru nggak? Keren nggak? Jadi itulah pembahasan dari cara bertahan dan menyerang pada formasi 4-3-3. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu produk lapang bola yaitu League Management System. Jadi lapang bola memiliki produk League Management System. Fiturnya sendiri kita ada live score, player and match statistic, live statistic, dan desain grafik player performance. Nah, jadi gunanya live score ini, keluarga dan para kolega dari pemain dapat mengetahui hasil pertandingan saat pertandingan berlangsung, jadi secara real time. Lalu kita juga ada tim match statistik, jadi info detail pertandingan, mulai dari passing, akurasi, shoot block atau goals atau shoot on target. Lalu kita juga ada tim report lengkap, ada play report. Terakhir kita ada desain grafik performance player. Jadi lapang bola akan mendesain performa pemain ke dalam desain grafis yang dapat diunggah ke media sosial. Jadi untuk teman-teman IO atau panitia penyelenggara dan juga komunitas klub sepak bola amatir, jika ingin kalian seperti pemain profesional, kalian bisa menggunakan produk League Management System dari lapang bola. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab aja ya. Jadi ini udah ada 3 orang penanya nih. Saya bacain satu-satu dulu ya. Oke. Dari Azali Akbar. Ini kayaknya Azali Akbar terinspirasi dari permainannya Klopp dan Pep. Pertanyaannya, apakah formasi 4-3-3 selalu identik dengan intensitas permainan tinggi? Silakan jawab. Jadi langsung jawab satu dulu, Dik. Jawab aja Dik langsung. Oke. Kalau dibilang identik ya itu balik lagi. Kalau menurut saya balik lagi ke preferensi taktik masing-masing pelatih ya. Tapi memang kalau kita melihat sekarang sepak bola modern
yang memang sangat banyak pelatih suka dengan bermain proaktif. Ya, ketika defending mereka suka high press, ketika attacking mereka suka pegang bola gitu. Mereka nggak suka hanya mengandalkan counter attack. Jadi itu namanya proaktif ya maksudnya. Mereka pengen pegang bola lah pokoknya. Ketika transisi bertahan, ketika mereka hilang bola, mereka langsung press. Itu proaktif juga, dan memang tren pelatih sekarang lebih senang dengan cara seperti itu. Formasi 4-3-3 ini juga bisa mengakomodir preferensi taktik itu gitu. Jadi saya melihat justru sebaliknya gitu, dengan pelatihnya lebih suka main dengan intensitas tinggi, tadi itu proaktif, dan 4-3-3 ini bisa jadi formasi yang salah satunya mengakomodir lah. Karena tadi itu sudah kita bahas, ketika attacking misalnya, eh, ini secara natural kan membentuk diamond, membentuk segitiga, itu akan mempermudah ketika build up gitu. Lalu tadi juga kita sudah bahas ketika melakukan high press, bisa melakukan berbagai macam situasi dan cara gitu. Ketika high press bisa main marking, sehingga akhirnya memang terlihat berbeda, bukan seperti 4-3-3 gitu, atau bisa tetap 4-3-3 tapi dia melakukan passing trap gitu. Jadi ya mengarahkan lawan ke satu sisi, dan akhirnya bisa bisa agresif di sisi itu, bisa rebut bola di sisi itu gitu. Gitu mungkin Kang Azali, ini dari teman di Hitung Tidak Mudah ya. Terima kasih Kang. Itu tadi pertanyaan dari Azali Akbar. Sekarang ada dari Kang Yopi Ilhamsyah nih. Peran nomor 10 di 4-3-3 apakah sama seperti nomor 10 klasik? Kan 4-3-3 sebenarnya kalau secara formasi nggak ada nomor 10 kan, karena mereka di double edge di depan defensive midfielder nih. Nah, apakah Ya, sama ya, ya. nomor 10 klasik? Ya memang ini kembali lagi ke komposisi pemain yang ada, lalu kalau kita misalnya kita memposisikan itu sebagai pelatih, kita masuk ke klub yang kita nggak punya nomor 10 klasik seperti itu, dan kita main 4-3-3, ya bisa juga gitu. Sepertinya ya contohnya seperti Liverpool tadi itu gitu. Mereka bermain dengan bisa dibilang double eight itu ya. Jadi nggak ada nomor 10 yang memang gelandang kreator, itu mereka tidak ada, tapi mereka gelandang pekerja semua, gelandang fisikal semua, sehingga perannya memang tidak ada yang seperti nomor 10 gitu. Jadi ya kalau itu kembali lagi ke preferensi taktikalnya gitu. Jadi menurut saya nggak ada pakemnya lah dalam formasi 4-3-3, nomor 10 harus seperti ini, nomor 7 harus seperti ini. Nah, itu menurut saya tidak ada gitu. Itu justru itu pinter-pinternya pelatih dalam yang meramu dan meracik. Oke, saya punya pemainnya begini, begini, begini. Yaitu contohnya tadi yang kita lihat di Italia ya. Italia di Euro ini, ya terima kasih juga ada yang membantu. Jadi sayap ada Insigne Chiesa, ini kan berbeda ya. Insigne uh, Insigne yang bisa lebih bermain di half space gitu, Chiesa yang di sisi flank. Lalu Spinazzola dan Di Lorenzo, ya Di Lorenzo ini bisa lebih defend, ya Spinazzola dia yang lebih naik, dia yang bisa overlap. Nah, itu kan uh, ada perbedaan tipe lah di posisi yang sebenarnya sama gitu, sama-sama fullback kanan fullback kiri, tapi karena dia berbeda tipe sehingga perannya jadi berbeda. Begitu sih. Jadi kalau pakemnya nomor 10 dalam 4-3-3 itu apakah dia klasik atau nomor 10 klasik atau bukan, ya itu nggak ada pakemnya juga. Kalaupun main seperti nomor 10 klasik juga ya bisa-bisa aja gitu. Gitu mungkin uh, dari siapa tadi? Dari Yopi Ilhamsyah. Next, ada Ya dari Apil Hamzah ya. Terima kasih. ada pertanyaan dari Kang Ali Bagus nih, Zik. Adakah syarat tertentu untuk formasi 4-3-3 ini? Misal, stamina yang mumpuni untuk pemain sayap dan nomor 10. Jadi oke, terima kasih dari Kang Ali ya. Jadi kalau syarat tertentu ya sebenarnya nggak ada juga sih, itu tadi. Ini informasi bisa diubah jadi berbagai macam bentuk dan bisa jadi berbagai macam dinamika gitu ya. Kayak tadi kita kalau untuk menyerang misalnya kita punya tim stamina-nya nggak mumpuni gitu.
kalau fullbacknya disuruh naik turun dia nggak kuat gitu. Ya ketika dia naik dia bisa cepat tapi turunnya lama, itu kan sering terjadi ya di sepak bola amatir ya. Mungkin kita bisa pakai tetap 4-3-3, tapi ya itu tadi fullbacknya inverted, fullbacknya dia masuk ke dalam, dia jadi bermain di sebelah nomor 6 dan kurang lebih jadi gelandang gitu. Itu bisa bisa apa ya, bisa meminimalisir kekurangan kekurangan fullback yang stamina-nya tidak bagus gitu. Jadi ya sebenarnya pakai formasi ini ya bisa dengan kelebihan dan kekurangan apapun gitu. Tinggal ya pergerakan dan dinamikanya. Ketika bertahan mau membentuk defensive shape seperti apa, lalu ketika menyerang membentuk attacking shape seperti apa. Itu aja sih yang lebih penting gitu. Kalau kita punya misalnya fullbacknya ofensif banget, dia bisa banget overlap, tapi kalau ketika hilang bola dia bisa turun cepat, dia punya crossing bagus, dia punya dribbling bahkan misalnya gitu ya. Ya bisa aja dia main sebagai fullback yang terus-terusan overlap gitu. Akhirnya 7 dan 11 yang sayapnya yang masuk ke off space, akhirnya itu bisa digunakan juga gitu. Oke, itu mungkin. Oke, ada dua Terima lagi kasih Kang pertanyaan Ali. nih, terakhir ya, dua lagi aja ya. Dari Kang Zola Andreat, apakah formasi 4-3-3 tetap menjadi primadona untuk 5 tahun ke depan? Setelah melihat beberapa pertandingan, 4-3-3 terlihat tidak efektif seperti beberapa tahun ke belakang. Oke, terima kasih dari Mas Zola Andret ya. Jadi formasi 4-3-3 menjadi primadona ya, sebenarnya kalau untuk menyerang ya, khusus untuk fase menyerang, tren yang saya lihat tuh sebenarnya itu. Jadi yang tadi sudah kita bahas, mengisi 5 koridor horizontal itu gitu. Ada flank, half space, central, half space, flank. Nah intinya di situ saja sebenarnya. Ketika tim bisa mengisi 5 koridor horizontal itu dengan efektif, itu bisa timnya bisa berprestasi lah gitu. Ya kita lihat ya City dan Liverpool yang dominasi Liga Inggris di beberapa musim ke belakang ya main dengan formasi 4-3-3 dan mengisi 5 koridor horizontal itu dengan dinamika yang berbeda gitu ya. Tadi Liverpool ya tren sama Anderson Robertson yang naik. Kalau City kan beda itu sih cara untuk mengisi 5 koridor horizontal itu. Tapi ya kalau kita lihat tim-tim lain juga yang main dengan formasi 3-4-3 itu juga bisa mengisi 5 koridor horizontal itu kan. Dan ya tahun 2021 Chelsea bisa juara Liga Champions dengan formasi itu 3-4-3, ya itu juga bisa menjadi bukti gitu. Kalau menurut saya intinya lebih ke mengisi 5 koridor horizontal itu ketika menyerang. Mau itu main formasi 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3 itu juga bisa itu. Dan melihat beberapa pertandingan sepertinya 4-3-3 tidak terlalu efektif. Ya itu kalau menurut saya lebih bukan karena 4-3-3 ya, tapi mungkin karena pelatihnya, karena pemainnya memang ditempatkan di peran atau posisi yang dia memang tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi akhirnya tidak terlihat efektif. Kalau formasi sih sebenarnya intinya kalau menurut saya nggak ada formasi yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Ya agak terdengar klise tapi memang sepak bola lebih kompleks daripada formasi lah gitu. Oke, itu mungkin terima kasih Mas Zola Paling Andreat. satu lagi pertanyaan terakhir dari Andrian Dewi nih. Untuk pertanyaannya, jika usia grassroots 10 sampai 13 tahun, prinsip penyerang menggunakan depth, wide dan mobility sesuai Villanesia apakah cocok? Oke, sorry dari siapa? Andrian Dwi. Sebentar. Oke. Jika pada usia grassroots 10 sampai 13 prinsip penyerang menggunakan depth, wide dan mobility sesuai Villanesia apakah cocok? Ya, ya menurut saya cocok sih. Jadi, sorry. Jika pada usia grassroots. Ya, jadi memang sedikit yang harus apa ya? Mungkin orang-orang ada yang masih agak salah kaprah. Jadi memang dalam sepak bola ada namanya taktik, ada yang namanya prinsip. Dan itu dua hal yang berbeda gitu. Kadang kita disebut oh dia taktiknya dia switch play gitu. Sebenarnya switch play itu bukan
Kalau menurut saya lebih ke prinsip gitu. Ya ketika kita menyerang kita harus jaga kelebaran sehingga kita bisa switch play gitu. Nah itu mau main dengan taktik apapun ya harus melakukan itu gitu. Itu prinsip lah. Jadi prinsip penyerang ini depth, wide, dan mobility ya itu memang harus dilakukan gitu pada formasi apapun gitu. Jadi mau dengan formasi 4-3-3 ya harus ada depth-nya, harus ada panjang ya depth itu maksudnya berarti jarak dari pemain paling belakang ke pemain paling depan itu harus panjang sehingga bisa men-stretch lawan. Lalu wide ya itu tadi ada yang jaga kelebaran. Tadi yang sudah dijelaskan juga ada yang isi area flank itu siapapun itu tapi harus ada yang isi gitu. Itu untuk stretch lawan juga kan. Jadi dan taktik apapun ya sebenarnya akan harus menerapkan prinsip-prinsip itu gitu karena itu memang absolut lah dalam sepak bola gitu. Oke, terima kasih dari Mas Andrian Dwi. Oke, untuk pertanyaan untuk sesi ini kami batasi dulu 5 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, silahkan datang lagi di waktu selanjutnya yang akan diadakan oleh Lapang Bola pada tanggal 5 September 2022 dengan judul berbentuk kompak lini tengah di formasi 4-4-2 Diamond. Nah, alhamdulillah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zikri Lajuardi yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi cerita dan pengalaman seputar sepak bola dan taktikal. Ya. Terima kasih juga. Jadi terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat di waktu yang akan datang. Jangan lupa follow akun Lapang Bola di Twitter Lapang Bola Stats dan Instagram di lapangbola.com. Akhir kata saya undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih jadwal semuanya. workshop bisa dilihat di Instagram Lapang Bola lengkap. Ya, terima kasih teman-teman.